Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari pelataran SMP Negeri 17 Gresik, jumpa lagi dengan Bapak Nubrio SPD SEMPD, pengampu mata pelajaran PPKN kelas 9. Saya doakan agar kalian di rumah masing-masing tetap dalam keadaan fit, sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, online atau e-learning. Anak-anak, kali ini Pak Lupria masih menyajikan PPKN kelas 9 bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak, seperti biasa, marilah kita melakukan penguatan pendidikan karakter terlebih dahulu dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Dan selanjutnya anak-anak, ikuti di rumah masing-masing, kita akan melakukan tepuk PPK. Ikuti ya dari rumah masing-masing. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, tidak usah saya bacakan tujuan pembelajaran karena sudah saya bacakan pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Ada 4 KI di sana. Kita lanjutkan dengan materi KD yang ketiga pada pertemuan yang ketiga pagi hari ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, yang pertama yaitu bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu lembaga negara, hak asasi manusia, dan sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, yaitu tentang lembaga negara, ternyata mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan di negara Indonesia memiliki lembaga antara lain lembaga legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. 2. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden. 3. Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. 4. Lembaga eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik selanjutnya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu anak-anak adalah hak-hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan hak asasi manusia yaitu hak asasi yang dalam pelaksanaannya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan prakteknya diharapkan mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Demikian pula pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik tentang demokrasi Pancasila, dapat dilihat bahwa demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah dan tidak berdasar dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum, anak-anak, dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi anak-anak itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang selanjutnya ditegaskan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 3 pilar ekonomi nasional meliputi 1. Badan usaha milik negara, 2. Badan usaha milik swasta, 3. Koperasi. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari dalam sistem ekonomi Pancasila adalah 1. Sistem free fight liberalism atau sistem persaingan bebas yang mengakibatkan keuntungan sendiri terhadap manusia dan bangsa lain. 2. Sistem etatisme di mana negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi di luar negara. 3. Monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk yang merugikan masyarakat. Anak-anak, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat kita lihat pada hal-hal berikut. 1. Menghargai keragaman budaya Indonesia. 2. Pelestarian keragaman budaya Indonesia. 3. Pengembangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Adapun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Adapun bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. SIS Hankam Rata merupakan kependekan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, sebuah sistem pertahanan keamanan yang disusun oleh berbagai komponen yang melibatkan semua potensi, kekuatan, kemampuan nasional yang dimiliki bangsa yang bekerja secara integral dan menyeluruh di dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, di mana TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Demikian anak-anak, bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara pada pertemuan ketiga hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan kalian sukses selalu. Jangan lupa klik kehadiran Anda dan jangan lupa pula kerjakan tugas pada pertemuan ketiga PPKN pada pagi hari ini dan jawaban Anda kirim pada kelas virtual Anda atau Google Classroom Anda. Demikian kita akhiri dengan doa. Berdoa silakan. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.